Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati, NIM 180501021109, Prodi Perbankan Syariah kelas C, semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi manajemen akuntansi syariah untuk memenuhi tugas MIT. Yang pertama, materi peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan yang bisnis yang dinamis. Peranan akuntansi manajemen bertujuan untuk memainkan jalur yang signifikan dalam menghasilkan informasi dan strategis dalam lebih berkualitas. Pelaporan akuntansi manajemen reguler untuk kontrol manajemen, mengevaluasi serta memprioritaskan berbagai proyek peningkatan kualitas akan memberikan informasi penting dalam mengevaluasi peningkatan kinerja laba. Yang kedua yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat yaitu peningkatan laba di masa mendatang. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan informasi bagi manajemen organisasi untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perencanaan strategi, penyempurnaan dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi. Materi ketiga yaitu cost volume dan profit analisis perencanaan laba. Analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode. Perencanaan laba sering disebut budget perencanaan atau planning budget atau rencana operasi adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Dibagi ke dalam dua jenis perencanaan yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang, digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya, perencanaan laba multiproduk (NTC). Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan laba ditujukan kepada sasaran akhir organisasi dan bermanfaat sebagai pedoman untuk mempertahankan arah kegiatan yang pasti. Selanjutnya, analisis perilaku biaya. Perilaku biaya adalah hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya non-variabel. Selanjutnya, analisis pengambilan keputusan jangka pendek atau marketing aspek. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, kita perlu perencanaan baik dari sisi pemasaran dan produksi. Marketing aspek merupakan aspek pemasaran, di mana aspek pemasaran merupakan faktor penting yang dijadikan sebagai kunci dari perusahaan, khususnya dalam memetakan pasar. Analisis aspek pemasaran dilakukan untuk melihat dan menganalisis kebutuhan pasar agar strategi pemasaran yang akan dirancang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, analisis keputusan jangka panjang atau production aspek. Aspek produksi merupakan perencanaan produk yang akan diproduksi. Pada aspek pemasaran, telah dirumuskan jenis produk yang akan dihasilkan harus sesuai dengan potensi diri yang dimiliki. Tentunya, produk tersebut memiliki potensi atau prospek pasar yang memadai. Sebelum melaksanakan proses produksi, terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai input produksi yang meliputi antara lain bahan, tenaga kerja, mesin, peralatan, lokasi, dan biaya atau uang. Demikian
materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.